Pemirsa, selamat datang di Catatan Demokrasi. Di tengah maraknya pengetatan sejumlah wilayah menuju larangan mudik 6 Mei hingga 17 Mei 2021, suasana mudik lebaran justru kini kian begitu terasa. Tidak hanya jalur darat, udara maupun laut membludak dipenuhi pemudik tuh. Betul sekali, Ayah. Selain itu pemirsa, kemarin Anda ingat di Pasar Tanah Abang Jakarta, dalam satu hari rekor yang belanja di sana bisa mencapai 87.000, bahkan di hari Minggunya 100.000 pengunjung. Oke, mudik akan dilarang pada tanggal 6 sampai 17. Tapi pertanyaannya, sarang kerumunan ini kok tidak bisa dihindari? Satgas kemana? Mengapa itu semua bisa terjadi? Kami akan mengulas lebih dalam di Catatan Demokrasi malam hari dengan judul Waspada Lonjakan, Prokes Dilanggar, Virus Menyebar. Sudah hadir sejumlah narasumber di belakang kami. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Dari sisi kanan ada budayawan Mbah Sujiwo Tejo. Assalamualaikum, selamat malam. Dan juga Bang Fadlizon, anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra. Dan juga Dr. Tirta Hudi yang kemana-mana ikut Kementerian Sosialisasi ke masyarakat, teriak-teriak ya Dr. Tirta ya. Kita sapa juga ada Mas Arya Sinulinga, juru bicara Kementerian BUMN, dan juga ada Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Langsung saja saya ingin ke Mas Agus terlebih dahulu. Mas Agus, jadi di tengah masyarakat ini sebenarnya mereka mengalami kebingungan. Di satu sisi mereka diminta untuk menahan diri untuk tidak mudik, tapi di sisi lain juga didorong untuk terus berbelanja untuk perputaran ekonomi di Indonesia. Jadi sebenarnya kebijakan pemerintah ini kemana, Mas? Nggak kemana-mana. Boleh digunakan mic-nya? Silakan mikrofonnya, boleh digunakan, Mas Agus. Ya, sebetulnya tidak kemana-mana, kan dari awal saya sudah katakan bahwa kita pemerintah menempuh dua kaki, mengurangi pandemi dan menumbuhkan ekonomi. Tapi nggak bisa dua-duanya, itu harus salah satu. Saya selalu katakan ekonomi belakangan, pandemi dulu. Tapi itu berjalan terus, akhirnya berkepanjangan. Nah kalau sama, ketika pemerintah melarang mudik, ada suruh ke pariwisata, berwisata. Ada sekarang suruh belanja, ya pasti masyarakat bingung. Hari ini tuh hari puncak mudik. Saya sedang mantau yang arah ke timur. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Besok masih boleh, Mas, besok tanggal 5 Besok masih boleh, Mas. puncaknya hari ini. Oke, tapi kita tidak bisa dipungkiri bahwa di lapangan banyak sekali, Mas. Mereka tidak mobilisasi, mereka ada di kota yang sama, Iya. tapi mereka belanja, Mas. Iya, Mereka karena menuju sudah ke- bosen kan, kita peringatkan. Kan gini, peraturan memang dibuat oleh pemerintah, tapi penegakan hukumnya kan tidak ada. Jadi kita ini memang dasarnya sudah cuek, tapi lalu diatur yang aturannya sebetulnya tidak bisa tidak ada nilai hukumnya, misalnya surat edaran. Surat edaran kan kalau zaman kita mahasiswa itu namanya mading. Jadi internal saja komunikasi, bukan untuk menghukum atau kalau yang melanggar maksudnya. Nah peraturan kita banyak, tetapi sanksinya tidak berjalan, sehingga susah untuk mendidik masyarakat. Kalau dihimbau kita nggak bisa. Jadi artinya sanksinya perlu lebih tegas untuk saat ini? Ya harus, sanksinya biasanya untuk disiplin itu denda. Nah di kita tidak ada. Ada sih 150.000 orang bayar saja, harusnya tinggi. Lalu bilang kita ini sedang jatuh miskin. Loh bukan, denda itu bukan untuk memiskinkan, denda itu supaya orang taat. Kalau dia tidak mau denda, tidak mampu, jangan melanggar gitu. Kalau kasus yang di Jakarta posisinya apakah semuanya kewenangan Satgas yang di lapangan kita Satgas tahu kan hasilnya di seperti ini, apa? lalu ada Pemdanya Pusat, ya. kan yang mengatur. Ya Pemdanya harus punya perdanya yang ada sanksinya. Tetapi rakyat karena tidak cuma dihimbau, ya sudah Satgasnya kan cuma sedikit. Babinsa lalu dinas-dinas itu juga cuma sedikit. Kalah dengan serbuan masyarakat, sehingga kereta api mengurangi tidak berhenti di Tanah Abang sudah 2 hari ini. Tetapi berhenti di stasiun lain tetap aja ke sana. Oke, Karena tadi, tidak ada sanksi. Tadi menarik Maria ya, kita garis bawahi ketika Mas Agus mempertanyakan. Aturan ada, sanksinya nggak ada, kesadaran masyarakat yang dipertanyakan. Bang Arya boleh komentarnya, Bang Arya Sinulinga? Terima kasih. Yang pasti pemerintah berusaha untuk menghambat yang namanya kerumunan dan juga potensi yang bisa meledakkan corona ini gitu. Sehingga dilihat potensi untuk yang namanya mudik itu adalah potensi yang besar yang bisa dibawa dari kota Jakarta ini dibawa ke daerah-daerah yang bisa nanti mengakumulasi munculnya corona. Makanya dibuatlah pelarangan mudik gitu. Pelarangan mudik supaya tidak baik nanti dia akan ke sana ke daerah maupun akan balik lagi ke Jakarta. Itu kan potensinya sangat besar gitu.
dengan perputaran seperti itu akan sangat besar kalau mudik dibiarkan. Mas Arya, dilarangnya pada tanggal 6 hingga 17, tapi di luar dugaan justru membludak di tanggal sebelum pelarangan tersebut berlaku. Ya, namanya masyarakat pasti begitu, dia cari celah. Tapi yang pasti dengan mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 itu juga sudah menghambat jutaan orang untuk tidak mudik gitu. Ini kan potensinya sekitar 18 juta orang yang mau mudik. Jadi itu akan terhambat dengan cara itu adalah menghambat lah gitu. Karena tadi itu kita memang di Indonesia ini nggak mungkin, sangat berat juga untuk membuat yang namanya denda dan sebagainya, nggak seperti Singapura yang memang tegas kalau Anda keluar rumah Anda kami denda. Kita kan nggak seperti itu. Kenapa begitu berat, Mas? Ya kan kondisi-kondisi kita juga akan seperti itu, kondisi ekonomi kita juga berat untuk melakukan seperti itu gitu. Apalagi masyarakat kan memang ini ya, yang kami lakukan adalah, yang kita dorong kemarin adalah memulangkan. Jadi mulai tanggal 6 ini kalau ada yang memang melanggar dia akan dipulangkan balik ke Diputar Jakarta. arah. Oke, tapi posisinya seperti ini juga Mas Arya. Ini dianggap inkonsistensi dari sejumlah pihak ketika pemerintah dengan tegas melarang mudik. Namun tempat wisata, pusat perbelanjaan, THR dapat kalau bisa langsung dibelanjakan untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat. Bagaimana Mas Arya melihatnya? Kan seperti ini, kan sudah ada juga aturan-aturan main mengenai di mana namanya, di mall harus bagaimana, kan ada aturan main. Jadi artinya belanja itu lebih kepada untuk putaran ekonomi, tapi bukan berarti bahwa dilegalkan juga yang namanya semua berbondong-bondong. Kan ada juga batasan-batasan di mall yang dilakukan oleh pemerintah, yang memang itu diturunkan ke bawah. Pemerintah daerah juga harus konsisten untuk melakukan yang namanya pelarangan-pelarangan atau melebihi dari jumlah yang sudah ditentukan lah gitu. Jadi dan tadi itu saya katakan potensi penyebaran itu akan membesar ketika kita pindah itu tadi itu gitu. Seperti itu. Tapi yang pindah mungkin akan ditahan, yang tidak pindah, yang menetap di satu kota, tapi tetap belanja, itu yang patut juga harus kita hindari kan. Nah itu yang kita minta juga kepada pemerintah daerah, satgas-satgas daerah untuk menahan itu gitu. Jadi kita juga minta, jadi kan nggak bisa berpaku pada satgas pusat, kan kita punya satgas juga di tiap provinsi. Sampai level kabupaten dan kota gitu. Nah itu yang mereka yang harusnya juga melakukan penegakan peraturan di situ gitu. Iya. Satgasnya kemudian harus bekerja lebih keras. Tapi Bang Fadlizon, sebenarnya sudah betul tidak sih aturan ini? Masyarakat masih bingung. Iya, menurut saya karena sejak awal ini kebijakan kita ini seperti sirkus ya. Jadi kita nggak tahu mendeteksinya seperti apa, mana yang mau didahulukan, ekonomi atau kesehatan dan lain-lain. Sudah banyak warning ketika itu, harus diutamakan, diprioritaskan menangani pandemi. Kalau kita bisa menangani pandemi, kita bisa menangani ekonomi. Kita lihat aja negara tetangga ya, walaupun kecil ya, seperti New Zealand lah. Ya, mungkin ada yang mengatakan itu nggak bisa dibandingkan, tapi banyak negara yang saya kira mereka mengutamakan. Karena kalau kita mau dua-duanya, menurut saya agak repot gitu ya, karena kita akan memperpanjang terus penularan dari COVID ini dari waktu ke waktu. Saya termasuk yang dari tahun lalu, dari bulan Maret gitu ya, saya mengatakan dari awal Maret itu, seminggu setelah kasus pertama harusnya kita lockdown gitu, lockdown 3 minggu atau 1 bulan, sehingga kita bisa menutup dulu Indonesia. Tapi kan ya kita ini mengulang-ulang, waktu itu bacaannya menganggap enteng gitu ya. Itu kan sudah 1 tahun yang lalu. Persis, untuk saat ini jelang Lebaran yang trennya biasanya sama saja, kita mengulangi meningkat lagi. Ketika kita mengatakan udah ditentukan tanggalnya, orang bersiap-siap sebelum tanggal itu. Ya, dan kemudian waktu itu bahkan ada pernyataan kalau tidak salah akan difasilitasi yang mau pulang kampung atau mudik sebelum tanggal 6. Ada tuh, walaupun kemudian dikoreksi kembali. Ya, ditarik. Nah, di sisi lain kalau kita melihat ekonomi memang kalau mudik atau pulang kampung itu kan ada perputaran uang ke desa, ke kampung. Benar, baik. Tapi di sisi lain ini ada pandemi yang saya kira mengancam. Dan kita lihat contohnya negara yang penduduknya besar seperti India. Kita semua sekarang sudah mulai terbuka mata kita bahwa India bisa seperti itu. Bisa 400.000 kasus sehari dan yang meninggal bisa ribuan sehari gitu ya. Hanya karena itu. Jadi dan ini memang sesuatu yang real. Nah Indonesia ini jangan sampai seperti India, apalagi kritik juga kepada kita, atau kritik gitu ya. Kita ini seperti Pakistan, seperti Meksiko yang jumlah penduduknya relatif cukup besar, tapi tingkat testingnya kan di ranking 155, 156, 157 dengan negara-negara itu. Artinya
sebenarnya kasus-kasus yang dilaporkan itu relatif lebih kecil ketimbang realitas yang sebenarnya. Jadi menurut saya tetap harus kita konsisten bahwa kita harus menangani kesehatan lebih dulu, lebih utama. Kalau gitu. sekarang Bang Fadil melihatnya posisi pemerintah dengan vaksin juga sudah diturunkan secara menyebar di Indonesia, kemudian upaya untuk pencegahan, upaya antisipasi sudah ada itu di lapangan. Ya Bang Fadil? banyak mixed message gitu ya. Di satu sisi ingin ada penindakan, seperti penindakan dalam kasus Habib Rizik, kelihatan keras, bahkan ada yang terbunuh 6 orang. Ya. Tapi di sisi lain Presiden bisa datang di Nusa Tenggara Timur dengan kerumunan yang juga cukup besar, tidak diapa-apakan. Ada lagi beberapa kerumunan yang cukup besar lain, juga tidak diapa-apakan. Jadi ini akhirnya ada semacam politik di dalam protokol kesehatan gitu ya. Bukan harusnya kan protokol kesehatan ini tidak ada politiknya. Ya siapapun yang melakukan pelanggaran, saya sependapat seperti Pak Agus harusnya ya didenda, dan denda itu mekanismenya gitu ya. Mekanisme termasuk sampai ke tingkat ya orang yang mungkin melanggar di bawah ya denda saja. Tapi dendanya itu yang cukup signifikan. Didenda untuk saat ini sudah jelang Ramadan, sudah kurang dari 10 hari jelang Lebaran maksud kami, apakah juga masih begitu efektifkah? Dan juga pertanyaannya, saya kira nggak efektif ya. Saya kira nggak efektif ya. Artinya orang banyak kembali ke kampung, yang orang-orang terdekat kita aja bisa tahu, bisa pulang kampung, dan seberapa besar sih Satgas bisa melakukan penjagaan dari arus yang begitu banyak dengan berbagai macam moda transportasi, ya mungkin kalau moda transportasi tertentu seperti pesawat terbang lebih mudah dikontrol atau kereta api, ya. Tetapi yang misalnya kendaraannya itu travel, bus atau mobil atau motor dan sebagainya, saya kira sudah terjadi sekarang ini. Bang Fadli, ini perlu mendengarkan suara langsung dari Satgas yang turun langsung ke bawah, yang teriak-teriak hasilnya ada atau tidak. Kami juga mengajak pemirsa untuk bertanya langsung kepada narasumber melalui Twitter Catatan Demokrasi. Kita akan segera kembali sesaat lagi.